warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa mu'addani asrarika wa ayna ilayatika wa samsa hidayatika wa arsi mamlakatika wa nurika al-hikmati syarafi kaf ha ya ain suad birahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ya sayyidal barakah ya imamal karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya yang sangat kami harapkan doa restunya. Khusus wabil khusus kembali mari kita berdoa mendoakan mulia orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa diwakafkan di punggung suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarganya, putra-putrinya, keturunannya, dan disatukan seluruh murid dan jamaahnya, dikabulkan doa kita dengan berkah kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Alim Safa sekeluarga yang dimuliakan Allah, dan juga para sesepuh lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu yang dimuliakan di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, koordinator Majelis Taklim At-Takbir Tawarin Al-Jawabana Dempet Demak, akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Safi sekeluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitrah Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, bersama-sama dari hati kita yang paling dalam, mari kita haturkan rasa syukur tasyakur
rasa terima kasih keharibaan Allah sesembahan kita yang setiap saat dan detik membawa kita dengan kasih sayangnya, setiap saat mencurahkan nikmat-nikmatnya. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam. Rasulullah dihadirkan oleh Allah sebagai suri tauhid, sebagai contoh nyata, sebagai tuntunan nyata bagaimana seharusnya semestinya kita menjalani kehidupan di muka bumi ini agar selamat fid dunya hatal akhir. Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat, Rasulullah tidak hanya memberikan fatwa-fatwa, tetapi Rasulullah juga memberikan suri tauladan, praktek bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Rasulullah dengan dinul Islam mengajak kita sebagai umatnya, sebagai pemeluk agama Islam, agar betul-betul kita mampu keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benar. Rasulullah mengajak kita, membawa kita minal zulumati ila nur, dari kegelapan hati, dari kegelapan rasa, dari kegelapan pikiran, dari kegelapan angan dan langkah perbuatan menuju hati, pikiran, roh, rasa, langkah perbuatan yang betul-betul terang benderang dengan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-Islam yang dibawa baginda Rasulullah, di saat kita betul-betul memeluknya dengan baik dan benar, di saat kita merasuk dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan, maka janji Allah dengan Islam ini menjadikan manusia kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia dalam konteks hablum minallah adalah menjadi manusia yang setia menghamba hanya kepada Allah, manusia yang hanya setia menghambakan diri hanya kepada Allah. Dalam konteks hablum minanas, fitrah manusia adalah khuluqul azim, khuluqur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi manusia yang berakhlakul karimah. Ini fitrah. Tauhid itu bukan barang baru. Menghamba kepada Allah itu bukan barang baru. Berakhlakul karimah itu bukan hal yang baru. Itu fitrah. Itu asli jati diri manusia. Itu asli yang dibawa manusia dalam kelahirannya. Kullu mauludun yuladu al-fitrah. Setiap manusia yang lahir membawa fitrah, dalam kondisi fitrah. Tetapi hawa nafsunya, dunia seisinya, yang menjadikan manusia tertutup fitrahnya, yang menjadikan manusia lupa akan fitrahnya, yang menjadikan manusia justru cenderung dekat dengan selain fitrah, selain daripada asal usulnya, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala kita kembalikan fungsi daripada al-Islam, tatkala kita kembali kepada fungsi daripada al-Islam, daripada kerasulannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita akan semakin peduli dan menambah kepedulian kita tentang bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana menjalankan Islam dengan baik dan benar, tentang apa sebetulnya tujuan Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang hasil daripada keislaman kita, satu kesatuan yang tidak bisa dilepas antara masuk Islam dan hasil daripada Islam, yaitu akhlakul karimah. Tolong kipasnya masuk ke mic di dekat alat itu. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia sudah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia baik ucapannya, baik perbuatannya, baik langkah-langkahnya, itu tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Al-zahiru tatlu alal batin. Zahir manusia itu tergantung dengan apa yang ada di dalam batinnya. Zahir adalah pancaran daripada batinnya. Maka tatkala kita kembali kepada al-Islam sebagai agama kita, agama yang kita yakini, agama yang kita peluk merasuk di dalam agama Islam, maka tentunya harus kita evaluasi apa produk yang keluar dari diri kita, ucapan-ucapannya, pola pikirnya, langkah perbuatannya, sudahkah betul-betul mencerminkan akhlakul karimah? Sudahkah betul-betul sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di saat Rasulullah sabar, kita ini tidak sabar. Di saat Rasulullah adalah pribadi yang ikhlas menghormati orang lain, tetapi kita sulit menghormati orang lain. Rasulullah adalah pribadi yang rendah hati, tetapi kita menjadi pribadi yang congkak. Maka di situ harus dievaluasi agar langkah perbuatan akhlak kita sesuai dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membenahi akhlak? Bagaimana cara kita membenahi langkah perbuatan kita agar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain, tiada bukan, karena zahir adalah pancaran dari batin. Maka kita harus peduli untuk membenahi batin kita. Kita harus peduli untuk mengoreksi hati kita sendiri, untuk masuk di dalam relung-relung batin kita, menyelam dalam samudra minang qalbu, menyelam di dalam dasar lautan hati kita. Maka di situ akan kita temui, oh ini yang menjadikan Allah tak terkendali. Oh ini yang menjadikan ucapan selalu menyakiti orang lain. Oh ini yang menjadikan gemar membuka aib-aib saudaranya. Oh ini yang menjadikan bakhil di dalam langkahnya. Semua ternyata bersumber dari hati. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana membenahinya? Maka Rasulullah sudah memberikan nasihat, memberikan panduannya.
likulli syai'in syakula wa syakula zikrullah. Segala sesuatu Allah telah menyiapkan alat pembersihnya. Segala sesuatu sudah disiapkan Allah alat untuk mensucikannya. Maka untuk membersihkan hati yang kotor, mensucikan hati yang kotor, tiada lain adalah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita benahi cara kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sesuai dengan zikir yang diajarkan Rasulullah. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ini janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka sesungguhnya dengan mengingat Allah hati manusia akan tenang. Kalau hati manusia sudah tenang, maka produk yang keluar dari hati, baik ucapan, pola pikir, langkah perbuatan, sifat dan lain sebagainya, terpancar adalah akhlakul karimah. Produknya kebaikan. Produk pikirnya pikir yang positif. Ucapannya ucapan yang menyejukkan, langkahnya langkah yang barokah. Sebab apa? Yang di dalam adalah asma Allah. Tetapi sebaliknya tatkala yang di dalam tidak pernah dirawat, yang di dalam sudah berpenyakit tidak pernah diobati, sudah infeksi, sudah berdarah-darah, bernanah-nanah, tidak pernah diobatkan, yang di dalam mulai gelap gulita, tidak pernah diterangi dengan nurnya Allah, yang di dalam sudah mulai kotor, tidak pernah disucikan dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala, maka produk yang akan keluar dalam kehidupannya adalah produk-produk yang tidak baik, yang negatif, sesuai yang tidak. Ucapan yang keluar bagaikan lahar gunung Merapi, tidak membawa kesejukan tapi kerusakan kepada orang yang mendengarnya. Langkah perbuatannya tidak barokah, sebab tidak ada nur hidayah syafa'ah maulah yang mendampinginya. Langkahnya dituntun oleh nafsunya yang mengajak kepada kerusakan. Maka perbuatannya tidak menjadikan sumbangsih kebaikan untuk semesta, tetapi menjadi madzurat bagi semesta. Na'udzubillah min dzalik. Al-zahir tatulu alal batin. Zahir itu pancaran dari batin manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus taubatan nasuha yang pertama. Harus betul-betul bertobat kepada Allah, mengakui bahwa kita ini zalim di hadapan Allah. Ini penting. Dalam sabda Rasulullah kita diperintahkan untuk sering beristighfar, bukan lantunan istighfarnya saja, tetapi yang mengawali adalah pengakuan dosa di dalam diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita koreksi, jujur, blokosuto dalam diri kita. Sehari semalam 24 jam, berapa kali kita mengaku salah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan di saat kita sibuk dalam pekerjaan, jangankan di saat kita ngobrol asik sambil ngopi dengan sahabat kita, sedangkan di saat ba'da sholat lesannya fasih tajwid juara kecamatan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ini saja tidak mampu melahirkan pengakuan dosa. Istighfar yang 33 kali astagfirullahaladzim, 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 ini saja tidak mampu mendobrak pintu hati untuk kita bersimpuh, mengaku dosa, mengaku zalim, mengaku salah, mengaku nista di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
manusia ahli melantunkan istighfar dengan fasih, tetapi tidak mampu menghadirkan rasa ning istighfar, boten sakit menghadirkan ruhnya istighfar, yaitu ngaku salah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat yang berbicara, yang melantunkan istighfar itu bersumber dari pengakuan dosa yang paling dalam relung batin kita. Tidak perlu 3.333, 4.444, bahkan tidak perlu 3 jam kita beristighfar. 3 kali saja beristighfar akan menggogrokkan gunung-gunung kesombongan yang bercokol lama di dalam jiwa kita. Apalagi 3.000, 3 saja. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku akui betapa zalimnya diriku ini, ya Allah. Setiap saat dan detik Engkau balai aku dengan kasih sayang, tetapi masih seringkali aku berpaling, tidak ingat kepadamu. Masih seringkali aku bertawakal kepada selain Engkau, ya Rabb. Masih seringkali aku acuh tak acuh atas segala perintah-perintah dan larangan-Mu, ya Allah. Ampuni aku yang zalim ini, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, maka kunci pertama adalah pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Karena hanya orang yang sadar sesadar-sadarnya siapa dirinya, siapa Tuhannya. Hanya orang yang sadar bahwa dia itu zalim, Allah Maha Suci. Hanya orang yang menyadari bahwa dia lemah, yang kuasa hanya Allah, yang alim hanya Allah, menyadari kebodohan kita. Inilah manusia yang akan dibukakan pintu oleh Allah. Syaratnya yang pertama adalah pengakuan, mengaku, ngakoni wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia itu tulus, ikhlas dari hati yang paling dalam mengaku bahwa dia itu zalim, bahwa dia itu banyak dosa, bahwa dia itu sombong di hadapan Allah, bukan hanya basa-basi tetapi sepenuh hati dan rasa tentang kebobrokan akhlaknya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang Rahman dan Rahim akan menghadirkan maghfirah, menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setelah manusia yang tulus ikhlas mengaku dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat untuk betul-betul komitmen tidak mengulangi dosanya, komitmen untuk betul-betul menghindari, untuk betul-betul melawan segala kekuatan nafsu yang menjadikan dosa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Begitu si manusia ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan fitrah kembali. Dia akan warid. Hasil orang yang wirid adalah warid. Dia akan hidup kembali hatinya. Hati yang gelap menjadi terang, hati yang sakit menjadi sembuh dan sehat, hati yang betul-betul kotor menjadi bersih. Maka hatinya akan hidup kembali, mampu menyaksikan kebenaran Allah, mampu memuja-muji Allah, mampu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru warid. Setelah manusia mendapatkan maghfirah, mendapatkan kembali warid, maka hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Duduknya dibimbing Allah, berdirinya dibimbing Allah, berjalannya dibimbing Allah, tutur katanya dibimbing oleh Allah, perbuatannya di dalam jangkauan hidayahnya Allah. Menjadilah manusia
manusia ini adalah manusia yang berakhlakul karimah. Dimanapun manusia ini dihadirkan, di belahan dunia manapun, di belahan benua manapun dihadirkan, maka tidak ada yang dipancarkan produk daripada hati dan kehidupan manusia seperti ini. Tiada lain yang dipancarkan setiap saat adalah kebaikan. Yang dipancarkan adalah rahmat, yang dipancarkan adalah kasih sayang Allah, yang dipancarkan adalah kebenaran. Tidak peduli lingkungannya, tidak peduli kanan kiri depan belakang, kerusakan alamnya tidak akan merusak kepribadiannya. Yang namanya emas 24 karat, walaupun ditelan kerbau keluar lewat kotoran masuk comberan, maka tidak merubah kadar keemasannya 24 karat. Dia disakiti, maka dia tidak berubah sifatnya. Walaupun dia disakiti, dia akan tetap mampu memberikan yang baik. Walaupun dia dizalimi, tidak akan membalas kezaliman, sebab jiwanya sudah terukur, jiwanya sudah terbaiat, jiwanya sudah terdampingi dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang ada di luar dirinya tidak akan merubah kepribadiannya. Inilah kepribadian yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama dalam konsep menghadap kepada Allah, pelajaran pertama dalam konsep kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, berhubungan dengan Allah, maka yang pertama kita diajarkan wudhu sesuci oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita diajarkan bagaimana cara sholat, maka kita diajarkan bagaimana cara wudhu. Sebelum kita diajarkan bagaimana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat sahnya yang pertama kita diajarkan untuk suci dari hadas. Hadas zahir dibasuh dengan air wudu, hadas batin dibasuh dengan taubatan nasuh. Ini sama konsep luar dan dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa sesuci. Bismillahirrahmanirrahim. La yakbalullaha sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa suci, tanpa wudhu. Orang habis buang hajat tanpa wudhu atau tanpa sesuci, tayamum dan lain sebagainya, tiba-tiba dia sholat secara secara fikih, maka tidak sahlah sholatnya sebab tidak punya wudhu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sah sholatnya walaupun sholatnya bacaannya benar, rokaatnya benar, rukun-rukunnya, gerakan ucapannya benar, tetapi satu saja syarat sah, dia tidak wudhu, dia punya hadas kecil saja, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zahir pancaran dari batin. Sehebat apapun orang itu bersila duduk zikir 3 jam memanggil-manggil asma Allah, tetapi dengan hati yang congkak, dengan hati yang merasa paling benar, dengan hati yang merasa paling suci, dengan hati yang merasa paling hebat, dengan hati yang merasa paling sempurna, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mardudatun la tuqbal. Apa wujud
tahajud nggak diterima, sudah zikir 3 jam dodone panas. Setelah zikir bukan keramahan, bukan kesejukan akhlak, tetapi yang produk yang keluar dari hatinya adalah iri, dengki, sombong, dendam, buruk sangka. Na'udzubillah min dzalik. Bukan salah asma Allah yang dilantunkan, bukan salah duduknya 3 jam, bukan salah sholawat yang dibaca 5.000 tiap malam, tetapi dia membaca itu, berzikir itu tidak dengan hati yang bersih, yaitu lillahi. Secara fikih jelas, oh saya sudah sholat 100 rakaat, tapi dalam kondisi daduk, buang air, buang angin, gak wudu, maka secara hukum fikih, secara aturan yang diberikan Allah dan Rasulnya, sholatnya boten ditampi, pun 100 rakaat, tapi boten ngangge wudu. Sudah tiap malam tahajud, sudah 10 tahun, tapi tidak dengan kerendahan hati di hadapan Allah, tidak dengan tawadhu, tadharu, khusu', khudhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mampu membuka pintu langit, pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, yang pertama, benahi wudhu kita. Dalam konteks hablum minallah, benahilah hati kita, koreksi niatnya. Kita sholat niatnya untuk apa? Kita membaca Al-Quran niatnya apa? Kita berpuasa niatnya apa? Kemudian lebih dalam lagi, kita menyelam dalam samudra minang kalbu, di dalam relung batin kita. Adakah kita sombong di hadapan Allah? Apakah kita menuju Allah dengan merasa hebat? Apakah kita tulung-tulung minta pertolongan Allah dengan kesombongan? Maka kita diajarkan Rasul untuk senantiasa merendah, untuk senantiasa pasrah, menyerah di hadapan Allah, sehingga doa, panggilan mohon pertolongan kita kepada Allah bukan hanya lantunannya saja yang sahdu, yang sungguh, tapi hatinya juga merapat, mendekat, merendah di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, aku ini miskin ya Allah. Engkau yang memiliki segala-galanya, apapun yang ada di dunia ini, yang di akhirat, di langit bumi, semua milikmu. Aku ini tidak punya apa-apa ya Allah. Tanpa pertolonganmu tentunya aku ini akan hancur ya Allah. Tolong aku. Tak ada yang mampu menyelamatkan aku kecuali hanya Engkau. Kemana lagi kami akan memohon pertolongan kalau bukan keharibaanmu ya Allah. Ini lantunannya, hatinya harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru akan ditolong oleh Allah. Maka banyak di zaman akhir manusia mengemis pertolongan tapi dengan hati yang congkak. Ya Allah, tolong aku ya Allah, cukupkan rizkiku ya Allah, berkahi nafkah keluargaku ya Allah. Aku bisa makan karena sawahku, aku ini bisa sholat karena aku alim ya Allah, aku ini bisa cukup itu karena gajiku ya Allah. Paringi karmu, na'udzubillah min kesombongan yang sir hati sifatnya di dalam hati, yang harus mulai dibongkar, dikoreksi. Saudaraku rahimakumullah, tidak akan diterima manusia masuk di dalam kerajaan Allah, di dalam alam kekhusyuan sholat, kalau dia masih menyimpang benci kepada saudaranya. Tidak
tidak akan manusia itu merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya istighosah, nikmatnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya memanggil-manggil asma Allah, zikrullah, kalau dalam dirinya masih menyaksikan bahwa dia hebat, orang lain tidak. Dia merasakan adikuna sopo siro sopo lingso, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Gak mungkin jambul lanang sampai umur 1000 tahun dia tidak akan mampu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini yang tidak bisa diimbo-imbo oleh jin, setan dan iblis, laknatullah. Setan bisa mengaku sebagai Allah, iblis bisa mengaku sebagai Rasulullah, tetapi dia tidak mampu mengikuti rendah hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, hadirat saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kembali menata hati harus betul-betul sebagaimana kita wudhu. Begitu berhadas secepatnya ambil wudhu lagi. Kita mau sholat kok, oh iya aku tadi buang angin, harus wudhu lagi agar suci bersih. Begitu hati, oh iya tadi aku merasa hati ini hadir kebencian kepada saudaraku, ini hadas hati, sucikan dengan wudhu. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah, hati ini tadi merasa resah, ampuni aku ya Allah. 10 menit ini ketamakan hadir dalam hatiku, tamak muncul menguasai setir batinku, menjadikan seluruh kenikmatanmu seakan-akan sirna, menjadikan aku ini tidak bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Detak jantung tidak aku syukuri, nafas tidak aku syukuri ya Allah. Engkau berikan aku kehidupan, Engkau berikan aku pendamping yang baik, anak-anak yang baik, rezeki yang baik, semua sirna dikarenakan ketamakan yang hadir dalam diriku. Astagfirullahaladzim. Ini kalau sudah tamak, ini tidak lagi hadas kecil, ini hadas besar. Taubatan nasuh. Pagi-pagi melihat tetangganya, kemudian membandingkan nikmat, kayo penak tumpaan iki duwite akeh, aku awit lahir ngene wae. Ini hadas besar. Ini tidak cuma mencet, ini tidak cuma kepentut-pentut, tapi ini hadas besar. Ini adalah najis yang menempel dalam dirinya. Secepatnya mandi besar, wudhu, dan juga disucikan dengan taubatan nasuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kalau kita teliti Pak Bu, kalau kita titen, sorot yang Jawi, titen teliti, nanti akan hadir hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Kemarin sehari kok dadaku rasanya lapar, ini juga duit tapi kok rasanya adem banget. Hari ini, minggu ini, bulan ini panen duitnya akeh, kok dadaku panas. Ternyata membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Apa akibatnya? Syukuri ilah. Pelajaran dalam hakikat, dalam tauhid, dalam tasawuf niku padha karo wis maitu Gusti Allah. Akhirnya atine terblokir, 40 dino gak iso salat khusyuk, 40 hari tinggal turun, tinggi linggih, tinggi dahar, gak menak kabeh. Goro-goro 15 menit maitu Gusti. Ini harus waspada dalam menjaga hati. Kalau kita mendapatkan hidup yang tenang barokah, maka jangan pernah menutup, jangan pernah mengekang hati kita untuk bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menyelam
menyelam di mana Pak Bu? Nyilem tenggene samudra syukure Kanjeng Nabi Muhammad, menyelam di dalam samudra syukurnya baginda Rasul. Dari ujung rambut, ujung kaki, bulu, kulit, daging, getih, otot, balon, sumsum, ini masih banyak PR-PR kita, bahwa nikmat Allah yang hadir belum kita syukuri. Nikmat mata yang melihat dengan terang belum sepenuhnya disyukuri. Nikmat lisan yang sudah 60 tahun masih bisa bicara fasih, masih bisa lidah merasakan asin, merasakan gurih, legi, belum disyukuri. Nikmat pendamping hidup paus pirang puluh tahun, istri, suami mendampingi kita, belum pernah kita syukuri dengan maksimal. Belum lagi nikmat kelahiran anak, belum lagi nikmat rezeki. Setiap pagi, siang, sore kita disuapin oleh Allah, diberikan makan dan minum oleh Allah, belum disyukuri. Belum lagi nikmat iman, kita terlahir dalam kondisi iman. Nikmat Islam, kita lahir dalam fitrah keislaman. Alhamdulillah. Ini PR. Maka manusia yang bahagia, ciri-cirinya adalah manusia yang disibukkan di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sengsara ada alamatnya, ada ciri-cirinya. Manusia yang sengsara itu manusia yang moto melek, bangun tidur senantiasa disibukkan dengan mengaudit nikmat-nikmat Allah yang diharapkan tapi belum hadir. Jadi kebalik. Orang yang tidak bahagia alamatnya apa? Begitu bangun tidur yang ada hanyalah apa? Maitu kahana. Oh aku pengen kaya belum bisa, oh aku pengen ini belum bisa. Sedangkan pengen kaya dan ini ditimbang di hadapan Allah nilainya cuma 100 rupiah. Sedangkan nikmat yang diberikan Allah, detak jantung, nafas, paru-paru, ginjal, triliunan rupiah, tidak disyukuri. Seandainya Allah hadirkan ya Jabbar, ya Qahar, ya Adil, ya Hakim, maka dicabut nikmat yang lebih besar, diberikan nikmat yang kecil yang mengganggu syukurnya, maka dia akan tolong. Na'udzubillah min guru-guru mengejono kenapa motor duitnya kurang, nanti seminggu nggak bisa sholat khusyuk, ini terus kenal potnya itu gak tambah duitnya kurang. Baca Quran tidak khusyuk, tahlilan tidak khusyuk, di hadapan istri tidak bisa berakhlakul karimah, di hadapan anak-anaknya tidak bisa berakhlakul karimah, di hadapan masyarakatnya tidak bisa berakhlakul karimah. Guru-guru ganjel hati pikiran, mikir mau kenal pot. Ini ciri-ciri orang yang sengsara itu. Sedangkan harga knalpotnya ini tidak seberapa dibandingkan dengan eksistensi jantung, ginjal, dan paru-parunya. Harga knalpotnya tidak seberapa dengan kesetiaan istrinya. Harga knalpot tidak seberapa dengan kelucuan anak-anaknya yang dikaruniakan kepadanya. Maka 1 minggu dia mengingkari nikmat yang besar, memilih kufur gara-gara satu harapan kecil yang tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita benahi kalau ingin menjadi manusia yang bahagia. Apa yang ada disyukuri, janji Allah akan ditambah. 1 minggu dia fokus dalam berzikir, 1 minggu dia fokus di dalam sholatnya. Walaupun pekerjaannya sedang sibuk, dia tidak meninggalkan sholatnya. Walaupun masalahnya belum selesai, dia tidak meninggalkan menyapa Tuhannya dengan doa, tekad, dan zikirnya. Maka 1 minggu dia tetap mampu menjalin keharmonisan hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin nikmat Allah akan dihadirkan, ditambah min haitsu la yahtasib, dari
dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sibukkan untuk bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Sibukkan untuk bersyukur, maka Allah akan mengurai masalah-masalah kita. Sibukkan untuk bersyukur, maka Allah akan menghadirkan harapan, angan dan cita-cita kita. Sebaliknya, begitu kita pangkas syukur kita di hadapan Allah, maka kita akan masuk di dalam alam kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah manusia yang bersyukur, sebab syukur itu adalah nur, itu adalah cahaya. Jangan menjadi manusia zalim, karena zalim itu kegelapan. Islam hadir di bawah Rasul, membawa manusia minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Maka hindari kezaliman. Napa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam konteks hablum minallah, hablum minannas, vertikal, horizontal sama, harus kita tempatkan di tempat yang semestinya. Tidur nikmat dari Allah, tempatkan di tempat yang semestinya. Jangan sampai kita menempatkan di tempat yang tidak semestinya. Yang harusnya subuh, maka subuh kita hilangkan, diganti dengan tidur. Berarti tidur ini menjadikan zalim, kegelapan. Satu zalim, satu titik kegelapan. 10 zalim, ada 10 titik kegelapan. Diikuti setiap saat banyak zalim yang dijalankan manusia, baik zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada Islam, zalim kepada masyarakatnya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan bercak-bercak kegelapan. Maka harus dihindari yang namanya zalim, diganti dengan syukur dan hidayah. 100 syukur, 1 nur hadir. 100 syukur, 100 nur hadir. Hatinya dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul langkahnya diberkahi dan diridhai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita istighosah, memohon pertolongan Allah. Siapkan hati, berserah diri, ikhlas karena Allah. Memohon agar hati kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Allahumma amin. Bifadlikal karim